Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Safitri dengan NIM 2121080. Saya berasal dari UIN Syekh Muhammad Jamil Jame' Bukit Tinggi. Pada materi pembelajaran akidah akhlak ini, saya akan membahas tentang kisah kesufian Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Yang pertama, saya akan membahas tentang kesufian Hanafi, yang mana nama aslinya adalah Abu Hanifah Nu'man bin Sabit. Imam Hanafi ini lahir pada tahun 699 Masehi di Kufah dan meninggal pada tahun 776 Masehi di Baghdad. Beliau dikenal sebagai orang yang teliti dan rajin dalam bekerja serta fasih dalam berbahasa. Meskipun dia anak saudagar kaya, tetapi dia meninggalkan hartanya yang banyak itu. Dia lebih mendermakan hartanya itu daripada menikmatinya sendiri. Di dalam menuntut ilmu, beliau memiliki banyak guru di kalangan tabi'in seperti Atta bin Abi Rabah, Imam Nafi Maula bin Amr, dan Imam Muhammad bin Abi Sulaiman. Dia juga banyak mendalami ilmu agama. Selain mendalami ilmu fikih, dia juga mendalami ilmu hadis, tafsir. Kedua ilmu itu sangat berkaitan erat dengan ilmu fikih. Dan dalam menetapkan sebuah hukum, Imam Hanafi ini menggunakan Al-Quran, Sunnah, fatwa dari sahabat, qiyas, istihsan, ijma' dan uruf. Dasar-dasar inilah yang menciptakan mazhab Hanafi. Kemudian Imam Hanafi ini meninggalkan beberapa karya tulis, yaitu membahas tentang ahli waris, perjanjian, ilmu kalam, hukum. Semasa hidupnya beliau ini merupakan orang yang selalu bertakwa kepada Allah, soleh, taat. Setiap hari waktu beliau itu hanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyia-nyiakan waktunya sedikit pun. Dia juga suka beribadah. Dia itu termasuk orang yang sangat soleh. Selain itu, dia juga memiliki jiwa yang kuat, akhlak yang mulia, zuhud, wara, dan berhati-hati dalam urusan hukum. Secara lahir dan batin, beliau ini memang kuat dalam pendiriannya. Beliau rela dihukum untuk mempertahankan pendiriannya daripada disuruh berbuat hal yang tidak benar. Selanjutnya yang kedua itu ada kesufian Imam Maliki, yang mana Imam Maliki ini lahir di Madinah pada tahun 712 Masehi dan wafat pada tahun 796 Masehi pada saat beliau ini berusia 84 tahun. Imam Maliki ini termasuk kepada kalangan tabi'in yang mana dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah SAW, tetapi dia sempat bertemu dengan sahabat dari Rasul. Imam Maliki ini merupakan seorang penghafal Al-Quran dan juga menghafal hadis Rasul. Beliau memiliki ingatan yang sangat kuat. Di dalam mempelajari ilmu, beliau tidak memerlukan waktu yang lama seperti orang pada umumnya, tetapi beliau hanya memerlukan waktu yang sedikit untuk bisa memahami pelajaran yang tuntut. Pada saat berusia 7 tahun, beliau sudah mulai mengajar. Yang diajarinya ini muridnya yang dari kalangan imam-imam tamasyur, tetapi tidak hanya memiliki murid-murid dari kalangan termasyur, dia juga berguru kepada kepada ulama di Madinah yang hidup pada masanya. Dalam menuntut ilmu ini, Imam Maliki tidak hanya mempelajari ilmu fikih, tetapi juga mempelajari ilmu hadis. Tidak hanya memiliki ingatan yang sangat kuat, tetapi dia juga merupakan orang yang sangat berakhlak mulia, memiliki sopan santun, bersih, wangi. Dia juga memiliki sifat yang tabah,
beliau pernah dicambuk dengan rotan karena dia memiliki sifat yang sangat tabah. Dia tidak membenci orang yang mencambuknya, dia tetap memaafkan, dan beliau tetap tabah dalam menghadapi cobaan yang ada padanya. Yang ketiga, ada Sufyan Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini lahir di Gaza, Palestina pada tahun 767 Masehi dan meninggal di Fustat pada tahun 820 Masehi. Ia lahir pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, Al-Amin, dan Al-Ma'mun. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mazhab fikihnya dikenal dengan nama Mazhab Syafi'i. Pada saat beliau usia 9 tahun, Imam Syafi'i ini sudah mampu menghafal Al-Quran. Kemudian, ia mendalami bahasa dan sastra di sebuah perdesaan yang berada di Baduy, yaitu Bani Huzail. Kemudian, ia belajar fikih pada Imam Muslim bin Khalid Az-Zami', dan dalam ilmu hadis ia berguru kepada Imam Sufyan bin Umayyah, sedangkan dalam ilmu Al-Quran ia berguru kepada Imam Ismail bin Konstantin. Setelah beliau berumur 20 tahun, beliau mendapat izin dari gurunya untuk berfatwa. Imam Syafi'i ini sangat cerdas, pada masanya tidak ada yang mampu menandingi kecerdasannya. Dia pintar dalam segala ilmu pengetahuan, dan dalam menetapkan hukum, Imam Syafi'i ini menggunakan 5 dasar, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan penalaran. Kelima dasar inilah yang menjadikan yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i. Adapun karya tulisnya yaitu yang membahas tentang usul fikih, kitab fikih yang menyeluruh, dan kitab yang mengenai perbedaan-perbedaan dalam hadis. Salah satu karya dari beliau yaitu ilmu usul fikih, yang mana pada sampai saat ini masih menjadi rujukan utama bagi ulama dan ilmu lainnya. Pujian dari para ulama dan kekaguman mereka bukan saja datang dari orang-orang seangkatan dengannya, kan tetapi datang pula pujian itu dari para ulama yang menjadi guru beliau. Imam Syafi'i ini memiliki kepribadian yang sangat indah, yaitu beliau mampu menampilkan jiwa yang besar dan penuh kesabaran. Beliau tidak tergoda untuk menunjukkan kemarahannya. Salah satu keteladanan dari Imam Syafi'i yaitu beliau telah menghafal seluruh isi Al-Quran pada saat usia 9 tahun. Dan pada saat menginjak usia ke-10, beliau juga menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang berisi kurang lebih 1180 hadis, sedangkan pada saat beliau umur 15 tahun, beliau dipercaya menjadi mufti di Mekah. Dan yang terakhir yaitu yang keempat ada Sufyan Imam Hambali, yang mana nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Kasud bin Mazin bin Syaibin bin Duhai bin Mazin bin Sa'ab bin Ali bin Bakar bin Wa'il Qasid bin Hanab. Imam Hambali ini lahir pada 164 Hijriah di Baghdad dan wafat pada tahun 241 Hijriah. Imam Hambali ini ditinggal ayahnya sejak beliau kecil, yang mana ayahnya ini gugur pada saat pertempuran melawan Bizantium. Sedangkan kakeknya seorang gubernur pada masa dinasti Bani Umayyah. Dari kecil beliau sudah menampakkan kelebihannya dengan menguasai berbagai ilmu. Bahkan ketika Imam Hambali ini berusia 10 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran dengan sempurna dan melanjutkan menghafal hadis.
Imam Hambali ini juga pernah belajar kepada Abu Yusuf, salah satu murid dari Abu Hanifah serta Imam Syafi'i. Saking cintanya beliau kepada ilmu, ia menghabiskan masa mudanya dengan meninggalkan pernikahan dan menempuh rihlah ke berbagai daerah seperti Kufah, Mekah, Madinah, Yaman, dan sebagainya. Pernah ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Wahai Imam Hambali, sampai kapan engkau terus mencari ilmu pengetahuan, padahal engkau telah termasuk kepada orang yang mencapai kedudukan mulia di antara para pencari ilmu lainnya?" Lalu beliau menjawab, "Aku akan membawa tinta ini sampai ke liang lahat." Imam Ahmad bin Hanbal ini adalah seorang yang selalu menjaga perkataannya. Jika tidak bermanfaat, lebih baik beliau diam daripada berbicara yang tidak bermanfaat. Dia juga tidak pernah ikut campur tentang pembahasan urusan dunia. Dan sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan dan juga ada kesalahan. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.